pembelajarannya problem based learning, ya toh? Iya. Sintaknya ada berapa? Sintaknya ada 5 Bapak. 5. Itu Iya. Bu Nuris ambil dari itu boleh. Jadi menggunakan sintak itu atau boleh juga menggunakan sintak sumbernya dari yang buku-buku Kemdikbud. Nah ya silahkan. Sekarang yang kedua, model dan metode itu perbedaannya apa? Kalau model pembelajaran itu lebih ke general, mencakup metode dan teknik Bapak. Ya gitu. Ciri khasnya dari Itu apa? Nah, itu tercover semuanya di situ. Misalnya kalau model problem based learning itu kan lebih membuat siswa untuk aktif belajar dengan lingkungan sekitar maupun secara kontekstual dan masalah-masalah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi harus Jadi subjeknya peserta mana? didik dulu ya Pak Nah, ya. berarti kalau pengen bagus ya paling Peser nggak diawali di, iya. di awal di atas kalimat itu peserta didik mampu Mampu. titik dua baru satu satu memahami pengertian hukum halal dan haram Haram. dengan benar tuh boleh. Ini dari 4 TP ini kira-kira poin pentingnya apa? Kata kerja operasionalnya itu apa saja kira-kira Bu Nuris? Kata kerja operasional dari nomor satu gitu Bapak. Iya, nomor satu apa? Eh, memahami pengertian. Memahami. Iya. Nomor dua apa? Nomor dua menjelaskan. Menjelaskan. Nomor tiga apa? Nomor tiga menyebutkan Menyebutkan. kriteria. Nomor empat Mengklasifikasikan. mengklasifikasi. Nah itu yang perlu dipahami oleh pendidik. Paham ya? Nah, kata kerja operasional, kata kerja itu artinya berarti siswanya itu berperan aktif bahwa dia harus mampu memahami, mampu menjelaskan, mampu menyebutkan, mampu mengklasifikasikan. Pertanyaan berikutnya, keempat kata kerja operasional ini kira-kira menurut penulis itu masuknya ke ranah apa? Nomor satu kognitif. Nomor dua, Nomor dua psikomotorik. nomor tiga. Psikomotorik. Nomor empat psikomotorik Oh. keterampilan. Jika yang kognitif, maka cara mengukurnya siswa bagaimana? Bahwa siswa tersebut mengukur pemahaman siswa, kemudian mengukur penjelasan siswa itu menggunakan instrumen apa? Kalau untuk yang kognitif menggunakan bisa instrumen tertulis atau tanya jawab, sedangkan untuk yang menjelaskan itu bisa berupa tes observasi, melihat secara langsung, dan angket. Jadi modul ajarnya Bu Nuris pakai apa? Mengukur ini. Pakai 3 aspek Bapak, ada tes tertulis, observasi, dan ada angket. Kemudian Pembelajaran yang bisa masuk ke dalam siswa sehingga dapat diaplikasikan secara nyata. oh gitu ya, ya. Ada kegiatan pendahuluan, ada mengkondisikan kelas ya. Guru memulai, guru-guru. Ini apa, Bu Nuris? Sintak. Langkah-langkah gitu Pak. Nah, itu ya. Langkah-langkah gitu ya. Kemudian di sini melibatkan, oh ini ada asesmen nih. Asesmen, asesmen formatif sama sumatif itu bedanya apa? Berupa sebentar, formatif itu dalam proses pembelajarannya Bapak, Oh kebalik. gitu. Iya. Kalau sumatif? Kalau sumatif itu biasanya di akhir. Ya, ya, ya. Oh gitu ya. Pokoknya ini saya bilang ya itu bukan berarti benar atau salah ya. Saya cuma mendengarkan itu. Kemudian sumber referensinya ini salah belajar. Iya Teori Bapak. belajar yang digunakan dalam modul ajar ini teori belajar apa? Teori belajar konstruk konstruktivisme Bapak. Coba ulangi. Konstruktivisme. Artinya apa itu? Itu sebuah teori belajar
di mana siswa secara aktif atau berinteraksi secara aktif antar individu yang melibatkan proses pembelajarannya itu melibatkan lingkungan sekitar dan diri peserta didik sendiri. Itu. Terus ada juga istilah TPACK, TPACK ya atau TPAC gitu kan. Itu kepanjangannya apa Bun Nuris? TPAC. Teknologi pedagogik TPAC. Itu di modul ini apakah ada keterlibatan TPACK? Ada Bapak. Apa TPACK-nya di teknologi tadi seperti penampilan video pembelajaran yang menggunakan ini ya, macam-macam ini ya. Ya udah lumayan baik ini, lumayan bagus ya. Cuma harus dipahami, tidak hanya ini maksudnya apa, konstruktivisme itu maksudnya apa. Karena kalau yang paham, jika paham nanti mengajar itu paham tujuannya. Oh tujuannya tuh pada dasarnya tujuannya ini gitu ya. Nanti di pertemuan akhir nanti kalau jadi saya feedback ya. Tapi kalau sekarang jangan sih. iya Bapak. Nah, ya, jadi eh, apa namanya penulisan TP itu sebenarnya banyak nggak masalah. Kemudian prosesnya gimana? Artinya dari penulisan TP ATP itu sebenarnya harusnya relevan sampai ke asesmen. Oh, asesmennya ini. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, gitu ya. Kalau Iya ada Bapak. menganalisis, ada mengevaluasi, ada mensintesis, ada apa itu? Oh, TP-nya bagaimana? Kemudian yang dianalisis itu apa? Atau kegiatan siswa untuk menganalisis itu melalui apa? Gitu ya. Jadi ini Runtut ya berkesan enak bukan aja Bapak? Ronto. Jadi semuanya Plagiat. ya tidak dikenankan oleh yang membuat, kecuali memang ada beberapa situs sumber gambar yang gratis itu boleh. Ini udah lumayan lengkap tapi tolong dipahami. Iya Gitu Bapak. ya. Iya. Kemudian bentar, ini ada lagi ndak? Oh ya, untuk P5 PPRA adalah modul ini bagaimana? Atau menurut Bu Nuris gimana? Untuk P5 dan PPRA di modul ini eh, saya saya ambilkan dari dua rahmatan lil alaminnya, yaitu bermusyawarah dan inovasi Bapak. Kemudian Sedangkan untuk yang P5-nya bergotong royong. ya, udah. Kemudian untuk yang moderasi beragama, adakah kandungan atau muatan moderasi beragama dalam modul ajar ini? eh, dalam kandungan modul ini belum ada Bapak. Oh iya, moderasi beragama menurut Bu Nuris itu apa? Moderasi beragama itu eh, sebuah proses atau sikap di mana kita bisa menghargai perbedaan dengan cara yang damai gitu. Oh gitu. Terus kan kemarin bikin proposal PTKG, Iya. judulnya apa kemarin? Judulnya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi hukum halal dan haram. Terus dibaca nomor satu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Ya, kemudian nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Nomor 10. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Terus qalu Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. ya, kemudian ini yang terakhirnya ini, yang tengah saja ini kaf ini. Kaf ha ya ain shad. Ya, cukup. Terima kasih Bu Nuris ya. Iya, Bapak.
Ya, silakan tarik nafas.